Salam saudara terkasih dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus memerintah atas hati dan pikiran kita. Oke, di sini saya mau menceritakan saudara bagaimana pengalaman hidup saya yang diubahkan oleh Tuhan. Oke, dari video yang sebelumnya bahwa saya sudah bersaksi saudara, di mana bagaimana saya yang dahulunya nggak mengenal Tuhan sampai pada saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau flashback lagi ke belakang saudara, di mana dalam video tersebut ya, di mana di tahun 2014 itu, dari 2013 saya mengalami Tuhan sampai 2014 yang saya ceritakan itu tidak serta merta langsung mengubah saya. Hidup saya langsung berubah saudara, kurang lebih sama juga seperti dunia ini saudara, dimana ya sama juga lah, kurang lebih sama, tapi yang bedanya sudah mulai percaya Yesus adalah Tuhan, ya sudah mulai berdoa minta kepada Tuhan Yesus, ya mulai ke gereja, mulai baca Alkitab ya. Dan sini mau saya flashback sedikit dulu sebentar. Sebetulnya di dalam video yang dulu, sebetulnya di saat acara-acara Natal itu saudara, di bulan Desember 2013, yang pergi ke kampung-kampung sama Bapak Dr. Mumur Ginting sama orang-orang pendeta-pendeta GKE. Ternyata saya bertemu sama pendeta GKE, seorang bapak itu orang orang Bima saudara, eh, provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya ternyata aku bingung melihat dia dulu saudara. Pertama ya, kenapa semua kan rata-rata pendeta GKI itu kan orang Dayak, putih-putih ya, macam-macam orang Cina lah. Tapi bapak itu kok beda ya, dia hitam, agak-agak hitam lah, bukan hitam kali, bukan maksudnya menghina. Dia hitam, agak-agak hitam. Terus kami kenalan lah, akhirnya dikenalkan Bapak Dr. Mur Ginting ya. Cerita-cerita juga lah bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus sampai bisa mimpi tentang mimpi ular itu, sampai mimpi ketemu sama Tuhan Yesus itu yang di taman itu saudara. Dan di situ kami ya cerita-cerita sedikit, karena di pas situasi acara Natal nggak panjang cerita kami saudara, tapi sudah berkenalan lah istilahnya gitu kan, dikuatkannya laku sedikit. Terus berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian, pas lagi saya mau ke tempat warung nasi ya, mau makan malam, tiba-tiba saya melihat dia di situ dan dia pun lihat saya saudara. Bapak pendeta tersebut ya, orang Bima tersebut, dia bilang, nak mau ngapain kesini katanya. Jadi Pak, mau beli makan Pak, aku bilang mau makan ya, kalau enggak sini aja sama aja sama bapak, pesan nasinya apa yang mau dipesan lah katanya. Terus ya karena saya nggak buru-buru, nggak ada kegiatan yang lain ya, saya iyakan saja ya kan. Jadi saya bersama bapak tersebut makan bersatu meja dan kami cerita saudara, dan dia berkata bahwa, dan disitulah mulai agak panjang cerita kami ya. Dia bersaksi juga kayak mana dirinya. Dia katakan bahwa dulu pun saya orang yang taat juga pada agama saya sebelumnya, nak katanya. Saya seorang pengajar ngaji, jadi saya mengalami Tuhan, saya percaya sama Tuhan, dan saya ditolak keluarga, ditolak orang kampung ya. Jadi saya seperti orang yang betul-betul ditolak ya. Kadang-kadang saya dicemooh, mau dianiaya, dan saya pergi ke Kalimantan dan saya belajar teologi ya, saya belajar kependetaan, dan akhirnya jadi pendeta di Sinode GKE katanya saudara. Jadi dan dia pun berbagi pesan kepada saya, nak, jikalau engkau sudah percaya, jangan sekedar percaya, jangan setengah-setengah. Jadi alangkah baiknya engkau baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, nak. Jadi biar ngerti arah dan tujuan hidup, bukan sekedar pindah agama dari agama A ke agama B, tapi
bisa mengerti apa itu isi hati Tuhan, katanya saudara. Jadi Alkitab ini adalah isi hati Tuhan, apa yang dimau Tuhan, itulah yang dia mau untuk kita, katanya saudara. Jadi inilah peta kita untuk sampai kepada surga, katanya saudara. Maka ya pas juga seperti yang dibilang Bapak Dr. Mamur Ginting seperti itu. Ya, jadi Alkitab ini adalah tuntunan hidup kita bagi orang yang percaya. Jadi bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan comot-comot, jangan lompat-lompat. Jadi berurutan saudara. Jadi dari hal itu lah ya yang membuat saya termotivasi untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan kembali flashback ke setelah saya ke 2014, setelah saya kembali bekerja di kebun PT sawit, ya saya bekerja di sana. Ya kurang lebih hidup saya sama juga seperti dunia saudara, tapi bedanya saudara, saya setiap hari walaupun kadang-kadang merokoknya merokok dan sebagainya juga kan, minuman keras mau juga kadang-kadang saudara, walaupun nggak sering. Ya kadang-kadang suka juga main judi saudara, dan dosa-dosa yang lain saudara yang nggak saya sebutkan. Mungkin ya kalau bisa dibilang kurang-kurang lebih jahat juga aku rata-rata di mata manusia saudara. Ya, walaupun saya sudah Kristen, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, ya, tapi kurang lebih hidup saya sama juga. Ya karena kenapa? Saya nggak ada tuntunan, nggak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Makanya tapi saya tetap berpegang pada pesan-pesan dari Bapak Dr. Mamur Ginting dan Bapak Pendeta tersebut, orang Bima tersebut. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, setiap hari satu pasal, satu perikop saya baca saudara. Nggak berurutan, nggak lompat-lompat ya. Dari Kejadian terus sampai Wahyu. Butuh waktu panjang saudara untuk saya bisa sampai ke menyelesaikan Alkitab tersebut, di mana dari 2013 akhir Desember sampai ke 2017 awal saya selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Dan di situ saya merasakan, waduh, di mana dulu hidup saya yang saya lakukan seperti itu semua, apakah? Dan saya lihat perintah-perintah Tuhan, ya perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya di Alkitab mengatakan bahwa ya kita harus serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Jagalah dirimu karena dirimu adalah bait Allah. Jadi banyak firman-firman yang lain menguatkan saya, sehingga bro, kalau hidup saya seperti ini, apakah saya bisa diterima Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan juga bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kalau iman saja, kalau hidup kita tidak berubah, ya tidak mengarah kepada rencana Tuhan, ya, maka mati juga saudara. Maka hidup ini, ya kalau kita beriman, percaya, ya kita harus tindakan dan lakukan. Ya perintah itu kita lakukan saudara. Maka bukan dengan kuat gagah kita bisa berubah, tapi karena tuntunan bantuan Tuhan saudara. Karena ada Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk mencapai rencana Tuhan saudara. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan, ketuklah maka pintu itu dibuka kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Di saat kita tahu itu salah, kita berubah, kita mau berubah, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, ya, dan kita berusaha untuk menanggalkan dosa itu, maka ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk bisa terlepas dari dosa itu saudara. Pengalaman hidup saya untuk menanggalkan dosa dan keinginan daging ini, ya, sering berpuasa saudara. Sering ya, jatuh bangun saya berpuasa untuk menanggalkan keinginan daging ini saudara. Karena inilah kutuk saudara, sangat susah untuk dilepaskan, seperti melawan kehendak sendiri saudara. Ya kesenangan
dan kesukaan hati yang sudah lama kita lakukan untuk menanggalkannya seperti membunuh diri sendiri, saudara. Dan saya semakin mengerti bahwa dosa itu ada dua dosa, saudara. Dosa tampak, ya, yang bisa, maksudnya dosa tampak itu seperti ini ya, saudara. Dosa yang kita lakukan itu dilihat orang, nampak orang, ya, didengarkan orang, kurang lebih sama. Dan ada yang menyaksikan, dan ada yang tersakiti, bahkan yang tak tersakiti. Nah, ada juga dosa yang tidak tampak, yaitu tidak kelihatan. Nah, itu tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang merasakan, tapi yang cuma merasakan, yang tahu itu dosa. Kalau kita mengerti firman Tuhan, ya kita sendiri sama Tuhan. Apa itu dosa yang tampak, yang bisa disaksikan? Contoh, saya berzina, saya berselingkuh sama orang lain, contohnya. Dinampak orang saya berselingkuh, kan ada yang nampak. Nampaknya kami pergi ke, contohnya, kemana-mana lah, atau berbuat mesum lah, kan ada yang nampak. Contohnya saya merokok, ada yang menyaksikan. Saya main judi, ada yang menyaksikan. Saya main mabuk-mabuk lah, contohnya, ada yang menyaksikan. Atau saya menghina orang, berkata-kata kasar kepada orang, yang ada menyaksikan. Atau saya memukul orang, ada yang sakit, ada yang kadang-kadang juga bisa menyaksikan, kan? Contohnya menyaksikan si korban, terutama pasti menyaksikan. Begitu juga ada juga dosa yang tidak tampak. Contoh, saudara, ya, ada dua karakter dosa itu, dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak. Dosa yang tidak tampak, contoh, saya mengingini istri orang lain, ya, kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang merasa sakit, tapi saya sudah musum ini, berpikir musum kepada istri orang lain, contohnya. Nah, itu kan saya sudah dosa, karena firman Tuhan mengatakan mengingini istri orang lain adalah dosa. Yang tahu cuma kita sama Tuhan, saudara. Dan banyak lagi dosa-dosa yang tidak tampak, contohnya tidak melakukan kehendak Tuhan, ya, dendam, marah, ya, benci, merancang kejahatan kepada orang lain, kan nggak ada yang tampak, saudara. Jadi di tahun 2017 bulan 4, disitulah puncak saya. Sampai sekarang dosa-dosa tersebut yang tampak, bahkan yang tidak tampak, saudara, saya berdamai, ya, karena firman Tuhan juga mengatakan di Galatia 5 ayat 19 sampai 23, saudara, keinginan daging telah nyata dan buah-buah roh, ya. Di situ juga membuat saya termotivasi, ya, dan saya lihat bahwa begitu keinginan daging kita ini, begitu dosa itu yang membuat kita tidak bisa mencapai kehendak Tuhan, saudara. Maka ada Roh Kudus, ya, saudara, ada Tuhan, ya. Kita, selain kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta tuntunan Tuhan untuk kita bisa melepaskan keinginan-keinginan daging yang menggerogoti hidup kita, saudara, untuk percaya kepada Tuhan, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, ketuklah maka pintu itu dibuka kepadamu, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Jadi itu adalah perumpamaan tentang bahwa Tuhan itu menyertai orang yang mau berubah, yang percaya, yang sungguh-sungguh, saudara. Jadi jangan cuma sekedar kata firman Tuhan bahwa suam-suam kuku, kadang panas kadang dingin, ya. Karena kadang panas kadang dingin itu, kata Tuhan, itu tidak berkenan bagiku, katanya, saudara. Jadi, saudara, saya mau berbagi pengalaman ini, saudara, supaya dimanapun saudara yang menyaksikan video ini, ya, saya sarankan bacalah Alkitab itu, saudara, karena itu adalah buku kehidupan, ya. Jadi bukan cuma di dunia ini kita bisa dituntun untuk hidup serupa segambar dengan Tuhan, tapi inilah buku tiket kita kepada kekekalan, saudara, untuk bisa sampai kepada rencana Tuhan dengan bantuan Roh Kudus, ya. Bukan dengan akal pikiran kita bisa memahami firman Tuhan ini semua, tapi
dengan pimpinan Roh Kudus, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mengerti memahami firman Tuhan ini, supaya Tuhan membukakan hati dan pikiran kita, supaya kita memahami dan bisa merasakan kuasa Tuhan itu, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan bisa melakukannya, Tuhan, saudara. Jadi saudara dimanapun saudara berada, cuman satu saran saya, ya, bacalah Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, ya, bertahap saudara, step by step, ya, satu perikop satu hari atau satu pasal satu hari. Mintalah tuntunan Roh Kudus sebelum membacanya, saudara. Sungguh-sungguh untuk membacanya, saudara. Jadi renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, ya, karena hidup ini adalah singkat, saudara. Sebentar aja kita hidup ini. Jadi yang Tuhan mau itu kita seperti Dia, serupa segambar dengan Dia, supaya kita bisa masuk dalam rencananya, saudara. Karena dosa itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi supaya kita tahu siapa lawan kita, saudara, bahwa dosa ini adalah lawan kita, supaya kita bisa dimurnikan, dibaharui oleh pengertian kita akan firman Tuhan, dan bantuan Roh Kudus kita mampu untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, saudara, mungkin itu aja pengalaman hidup saya sharingkan kepada saudara supaya menjadi berkat dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Kristus memberkati saudara. Haleluya, amin.